Ini mana? Oh, belum masuk dia. Oh, ini dia. Dulu bentar. Ini mana muka Zoom ini? Agak bentar ya, duduknya. Sudah, Pak. Bentar, ini Bapak ada ketekan pula nih. Aduh, ini gimana cara? Yud. Agak bentar ya, duduknya. Yud. Ini kayak mana nih, Yud? Gini dia. Kok ada ini? Oke. Ini ada ini. Bentar ya, duduk ya. Oke, Pak. Oh, itu deh. Ini kayak mana nih, Yud? Ah, ini. Ini dia. Oke, sip. Oke. Ini ada ini. Oke, ada dong. Oke. Sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, buat teman-teman yang udah nonton di live streaming kita di NBA PKU. Kali ini kita akan kedatangan Pak Farid Amhar ya. Ya, betul. Salah satu peserta di acara NBA PKU yaitu Ruang Tanpa Batas ya Pak Farid ya. Ya, betul. Untuk Pak Farid sendiri nih sebelum kita masuk ke acara yaitu presentasi tentang untuk nanti Pak Farid presentasi tentang karyanya yang akan dipamerkan di Ruang Tanpa Batas. Kita kenalan dulu nih dengan Mas Farid Amhar ini. Pak Farid Amhar ini pemilik FCS Arsitek ya Pak ya? Iya, betul. Salah satu foundernya. Ya. Jadi Bapak boleh perkenalkan diri dulu Pak. Bapak kuliahnya dulu di mana, terus sempat Oke. mana? Silakan Pak. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam kreatif untuk nongkrong bareng arsitek di Pekanbaru, acara Ruang Tanpa Batas. Kita sangat senang sekali dan terima kasih sekali nih untuk NBA udah memberi ruang tanpa batas buat FCS untuk mempresentasikan sedikit karya sederhana kami yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang berkarya di bidang arsitektur ini sendiri. Perkenalkan, nama saya Farid Amhar. Saya berkuliah di Bandung di Institut Teknologi Nasional, tepatnya angkatan 2008, kurang lebih 7 tahun yang lalu. Saya lulus dan kita juga ada tim di Pekanbaru, Jakarta, Bandung, serta Bali juga. Kita merupakan grup teman satu angkatan di Bandung. Nah, itu pentingnya kita harus berteman, harus punya sahabat yang untuk mewujudkan visi kita bersama gitu. Jadi arsitek itu intinya nggak bisa kerja sendiri. Kita harus banyak relasi, kita harus banyak teman biar urusan kita mudah juga nanti nih. Nah, jadi jangan pernah bekerja sendiri gitu pesannya. Nah, kalau sejarahnya FCS ini sendiri didirikan awalnya sih seperti
kami ini punya 4 sahabat. Ya, sahabat. kita 4 bersahabat. Jadi dulunya kami sewaktu kuliah bermimpi ingin punya cita-cita studio sendiri. Jadi ngasih nama-nama studio sendiri nih, yang Bapak sendiri, saya sendiri ngasih nama FCS. FCS itu adalah singkatan Farid Creative Studio. Jadi lebih ke nggak mengkecilkan kreativitas itu nggak hanya di arsitektur aja. Jadi berhubungan dengan dunia kreatif, kita kerjakan, kita desain, kita kasih kasih gagasan, yang mana dunia arsitektur itu sangat luas cakupannya, dari hal yang kecil pun maupun hal yang besar pun. Jadi salah satu pertama cetus idenya sewaktu zaman kuliah. Nah, jadi punya mimpi sendiri nih. Jadi seperti saya sendiri, ya kita nih kalau nggak bermimpi, ya kita nggak jadi apa-apa gitu. Tapi mewujudkan mimpi itu harus benar-benar yakin, harus benar-benar tulus, ikhlas, dan berjuang sungguh-sungguh, dan jangan pernah takut untuk bermimpi gitu. Selanjutnya FCS ini efektifnya sejak 2012 di Pekanbaru. Jadi sewaktu saya lulus kuliah setahun setelah magang di Bandung, dan namanya perusahaan AF Mitra Design, ada di Bandung, itu di Bojongkoneng. Sempat juga saya bantu-bantu tim-tim yang di dosen yang di kampus juga. Terus saya juga bersahabat dosen saya juga seperti Pak Baskoro Tejo, itu banyak mengajarkan saya. Banyak juga dari teman-teman arsitek Bandung semuanya. Banyak sesi belajar dari beliau gitu. Selanjutnya setelah itu FCS didirikan di Pekanbaru dengan alasan tidak ada pilihan nih, harus balik ke kampung halaman karena ada sesuatu hal yang harus balik ke kampung halaman. Jadi ceritanya ini cerita sedikit ya, ibundanya saya sakit, jadi harus balik ke Pekanbaru dan memulai di garasi rumahnya ibu saya untuk memulai FCS ini. Hanya waktu itu sendiri, dan akhirnya alhamdulillah sekarang udah mulai berbanyak tim yang di Pekanbaru, dan insya Allah mudah-mudahan dimulai dari hal sederhana itu di garasi rumah tadi itu studio FCS didirikan gitu. Sampai sekarang alhamdulillah udah punya studio sendiri. Nanti diundang Dadang main ke FCS di Pekanbaru, oke? Dandung, Pak. Dandung, oke Dandung. Oke. Mungkin itu dulu untuk introduction dari saya. Silakan selanjutnya dari Dandung. Oke, Pak. Saya mau nanya nih, Pak. Menarik kali ini, Pak. Apa sih alasan Bapak ikut salah satu pameran, ikut peserta di Ruang Tanpa Batas? Apa alasan Bapak kepengen ikut? Iya, pertama sih alasannya sangat kuat sih, karena melihat teman-teman yang arsitek yang ada di Pekanbaru ini cukup beragam, cukup banyak. Salah satunya kita dari FCS ingin menunjukkan nih bahwa di Pekanbaru tuh arsiteknya keren-keren loh gitu. Jadi tagline-nya nongkrong bareng arsitek ini yang teman-teman di luar Riau pun tahu, Pekanbaru itu kotanya arsitek gitu, karena pendirinya NBA Bang Parlin juga jadi trendsetter gitu untuk arsitek-arsitek seluruh mungkin Indonesia dengan yang NBA ini. Dan teman-teman di luar sana, saya kayak teman saya di Jakarta, di Bandung juga, ada yang di Makassar, taunya Pekanbaru tuh kota arsitek gitu. Jadi sangat ibaratnya sangat jadi kata kunci sih. Kita harus berani untuk mengeksplor, kita arsitek lokal di Pekanbaru, dan ya kita lihat ya kita bisa belajar dari semuanya gitu. Ya salah satu alasannya kita tuh ingin memperkenalkan nih arsitek Pekanbaru ini sebenarnya luar biasa insya Allah gitu. Karena luar biasanya bukan karena jago sendiri, tapi dengan kolaborasi seperti ini gitu. Paling itu alasan dari saya. Oke, siap, Pak. Teman-teman yang udah nonton di live streaming kita di Nongkrong Tanpa Batas ya, kita tidak memperpanjang lagi ya. Kita tadi sudah kenal dengan Pak Farid Amhar, bahwa beliau ini pendiri FCS Arsitek ya, Pak ya.
Oke Pak, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak untuk presentasi karya beliau yang telah dipamerkan selama kurang lebih hampir sebulan ya Pak ya, waktu Ya, betul. bukaan Ruang Tanpa Batas di IG-nya NBA PKU. Silakan Pak untuk Oke. presentasi karyanya. Oke, terima kasih Mas Dadung. Oke. Assalamualaikum teman-teman NBA Ruang Tanpa Batas hari ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan sedikit karya dari kami, yaitu tentang Law Firm Office, yang mana mengapa kami pilih mengangkat tema Law Firm ini, mengingat dengan kondisi pandemi saat ini, sebuah ruang-ruang publik itu harus menjawab tantangan dari kondisi saat ini, yaitu kita tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi mungkin kita sediakan ruang-ruang untuk mengakomodir dari semua kondisi saat ini. Oke. Sebelum saya presentasikan, saya ingin memutar video dulu untuk law firm ini sendiri. Oke, kita akan putar. Oke, tadi sedikit video animasi dari proyek kita, Law Firm, yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi dilihat tadi sejenak, itulah gambaran interior sebuah kantor hukum yang kita desain. Di sini kenapa kita presentasikan hal ini, karena ada hal menarik yang di sini yang bakal kita bahas untuk proses mendesain dan pelaksanaannya di interior law firm ini. Oke, lanjut kita ini presentasinya.
Oke, di sini proyek kita tahun 2020, law firm lebih ke interior design. Nah, di sini kita bekerja untuk suatu kreativitas yang mana kita sebagai arsitek harus memiliki gagasan, harus memberi ide untuk para calon klien kita yang menjawab kebutuhan mereka gitu. Interior ini memiliki luas kurang lebih 112,5 meter persegi, yang mana di dalam sebuah perencanaan ini kita harus melihat dulu lokasinya. Sedikit cerita, lokasi interior law firm ini berada di sebuah kafe. Nah, sini menariknya. Jadi di lokasi ini adalah sebuah kafe di lantai satunya, dan di lantai duanya ialah hotel gitu. Jadi para kliennya ini memiliki ide emang sih out of the box gitu. Jadi ada kafe, coffee shop, tapi dia pengennya ada kantornya juga di sana gitu. Nah, kantornya itu yang bersifat fun gitu, terus gak menakutkan, karena kita tahu kantor hukum tuh orang kalau kita sebagai orang awam mungkin agak takut gitu, hukum tuh berhubungan dengan hukum gitu kan. Padahal di sini hukum itu kan bisa ada pidana dan ada perdata gitu. Jadi nggak semua hukum tuh yang menakutkan gitu. Jadi kita ingin merubah citra desain kantor hukum yang menakutkan itu, yang formal itu, jadi kantor yang fun gitu, yang enjoy, yang kliennya nanti bakal bisa masuk tanpa harus takut gitu kalau secara psikologisnya gitu. Terus ya ini sedikit quote dari kita. Design is not just what it look like, feel like. Design is how it works. Itu salah satu quote-nya Steve Jobs. Kita langsung masuk ke aja. Ini tadi strateginya. Kita ini memiliki emang space yang sangat terbatas gitu. Dan semuanya harus kita akomodir, seperti area kerjanya juga, meeting room, dan juga si klien juga ingin ada ruang teleconference yang bisa berkomunikasi secara jauh. Jadi kliennya bercerita saat ini, desainkan saya kantor hukum yang mengakomodir untuk kegiatan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Jadi kita punya ide, sekarang juga lagi banyak viral podcast gitu kan. Jadi hubungannya dengan kantor hukum apa? Bisa jadi untuk kegiatan seperti mereka klarifikasi. Jadi sekarang seperti kalau ada kasus hukum mungkin pidana, tersangka ataupun tersangka saksi itu bisa dihadirkan tanpa harus datang ke pengadilan. Jadi hadirnya via seperti sekarang ini via Zoom atau via online gitu kan. Jadi si kliennya juga pengen menyiapkan satu ruangan khusus untuk mengakomodir itu gitu. Jadi bagi kita ini menarik. Jadi kita belum pernah mendesain juga kantor yang mengakomodir secara itu. Jadi kebetulan kliennya juga masih muda, jadi masih bisa diajak untuk komunikasi gitu, dua arah gitu. Selanjutnya ini mungkin data-datanya, lokasinya di Jalan Riau, tepatnya kalau orang Pekanbaru pasti tahu nih Jalan Riau, tepatnya Jalan Riau. Iya, Jalan Riau ujung, setelah kampusnya Abdurrab ya. Jadi seleretan kampus Abdurrab itu nanti ada bangunan ruko, mungkin tersendiri, sekarang lagi didesain itu, hotel dan ke coffee shop-nya. Jadi sekarang lagi dibangun juga coffee shop-nya juga beriringan dengan kantor law firm dan hotel di atasnya gitu. Jadi ada beberapa fungsi di lokasi itu. Jadi kita khusus mendesain law firm-nya aja. Jadi yang lain-lainnya itu udah ada dari sebelumnya. Di sini untuk prinsipalnya sendiri saya langsung arsitek dalam proyek ini ada Dimas Maulana, ada Yuda,
ada Arfi, dan surveyornya ada Pak Suroso. Selanjutnya mungkin ini lebih ke existingnya. Ini dia. Ini kondisi existing waktu kami survei. Jadi ceritanya yang di foto saat ini, inilah rencana area law firm-nya. Sementara yang sisi kanannya itu yang batu bata dan itu coffee shop-nya. Nah, jadi sangat menarik juga kita mendesain ada coffee shop yang identik dengan orang ramai, tapi dia minta kantor juga di dalam. Jadi kita coba mencari inspirasi juga, habis ngobrol sama kliennya. Kebetulan di foto ini kliennya ada juga tuh yang pakai kacamata tuh, masih muda gitu. Namanya lawyer dari dia Jakarta, buka di sini, namanya Pak Erwin. Sangat asik. Selanjutnya mungkin, ini kalau tampak sampingnya tadi. Jadi zona batu bata ini adalah zona coffee shop-nya sampai ke depan, sedangkan zona law firm-nya ada di yang lagi teman-teman lagi berdiri ini gitu. Ini sangat menarik bagi kami. Setelah kami survei, kami kaget juga nih. Lagi dibangun, terus kondisinya udah terpasang keramik, terus di atasnya ada jalur utilitas. Jadi kita harus memikir memikir otak nih gimana caranya manfaatkan saf-saf atau jaringan-jaringan yang udah terpasang, tapi tidak mungkinnya kita membuat yang lebih fleksibel, lebih ekonomis, dan sesuai budget juga pastinya gitu kan. Lanjut ke ini langsung masuk ke desainnya. Mungkin cerita sedikit ya, desainnya kurang lebih seperti ini. Ada resepsionisnya, ada ruang meetingnya, terus ada musolanya juga, pantry, toilet, area wudhu. Terus ini ada area yang staff untuk intensif. Jadi kalau boleh cerita, untuk kantor hukum ini sendiri mereka kadang suka berpartner gitu. Jadi ketika ada suatu project, mereka berkumpul di satu area. Tapi ketika belum ada project ya mereka mungkin kerjanya ya sendiri gitu. Nah, kurang lebih kayak grup gitu kurang lebih. Tapi juga mereka mempunyai ruang-ruang staff juga, dan kemudian ruang staffnya juga berhubungan dengan ruang pimpinannya juga. Jadi lebih ke fleksibilitas aja sih yang kita ngedesainnya. Terus request dari pemiliknya juga, lawyernya juga, dia ingin ada area podcast room yang untuk teleconference tadi. Jadi kita desainkan satu ruangan yang untuk mengakomodir itu. Mungkin desainnya agak lebih menarik secara visual, tapi tidak menghilangkan dari fungsi dan kenyamanan dalam menggunakannya juga. Terus ini lebih ke gambar potongannya, potongan dari 3D-nya juga. Di sini kita bisa lihat ada lobby, ada staff area, ada podcast room. Itu bisa dibilang satu zona ke belakang gitu. Lanjutnya ke potongan juga, ini meeting room-nya, ada foyer-nya. Di sini kita juga menggunakan material ya seperti yang modern, banyak menggunakan kaca, terus ada kombinasi dengan yang warna-warna alam juga, seperti kombinasi dari HPL juga, terus kombinasi dengan warna hitam. Jadi kondisinya kafenya di depan itu konsepnya ya seperti industrial juga. Jadi dia ingin menggabungin konsep industrialnya juga secara visual. Ada nuansa-nuansa kayu-kayu dan warna-warna hitam gitu. Mungkin ya kurang lebih potongan juga, service area. Terus ini juga kurang lebih hampir sama. Ini potongannya juga, staff area, internship. Terus ini podcast room sama ruang kepala juga. Oke, ini selanjutnya ya meeting room kurang lebih seperti ini juga potongannya. Ini lebih ke section-sectionnya. Nah, terus ini isometrinya gitu. Jadi kalau bercerita awalnya si klien mendesain pintu masuknya tepatnya masuknya di samping gitu, yang dekat area lobby, tulisan lobby foyer ini. Tapi seiring berjalan si klien
mengingat mungkin sirkulasinya juga kita udah sarankan untuk dipindahkan ke zona agak depan ini, karena jatuhnya kalau dilihat kondisinya kafe, kalau orang mikir nanti ini ruang VVIP gitu kalau ada kafe kan. Jadi kita agak merubah dari mindset itu, karena agak tertantang juga karena kita ngedesain nggak hanya fokus di zona kita harus melihat juga zona dari skala makronya juga. Jadi dampaknya yang kita desain itu ke klien nanti, calon klien tuh jadi dapat gitu. Oke, selanjutnya mungkin ini ada desain resultnya, ruang podcastnya. Mungkin ini dari gambar rendering 3D-nya, rencananya kurang lebih seperti ini gambarannya. Mereka ada menggunakan maple flooring juga, terus transparan. Jadi kenapa kita desain transparan ini? Jadi kita analogikan hukum itu kan harus transparan, tegas, dan juga tapi tidak menginikan kesan yang menakutkan gitu. Jadi kita desain agak fun dengan penggunaan material kayu yang berbahan warnanya seperti kayu, terus lighting yang mungkin lebih ke lighting yang agak warm white gitu kan. Jadi untuk menghidupkan suasana juga. Mungkin ini 3D-nya, renderingnya, visual, terus ini lobby-nya. Jadi sedikit cerita, lobby ini kita desain punya backdrop yang bergelombang, yang itu terbuat dari bahan besi plat sih, yang kita desain, kita rancang, disusun bergelombang, dibuat seolah-olah dinamis. Jadi konsepnya yaitu kembali lagi ke kantor hukumnya. Jadi besi itu melambangkan kekuatan, ketegasan manusia tuh, dan manusianya ya ini hukum manusia ya, melambangkannya dinamis gitu. Jadi kesan tegasnya juga kita analogikan di backdrop ini. Jadi dan kesan dinamisnya juga untuk manusianya kita analogikan juga di dalam lobby-nya ini. Jadi nilai arsitekturalnya kita terapkan di fokus di bagian ini gitu. Oke, selanjutnya ini mungkin tampak agak sampingnya posisinya. Kalau untuk detail nanti kita bisa lihat, kalau teman-teman mau lihat nanti cek ke channel YouTube-nya FCS. FCS juga punya channel YouTube nih untuk membahas-bahas desain ini, tapi nggak bahas cuma video aja nih. Tapi kalau mau komentar tanya langsung aja gitu. Jadi kita mungkin lebih bisa menginformasikan kembali untuk detail-detailnya. Selanjutnya ini ruang staff-nya. Jadi ruang staff internship-nya. Jadi ini ruang tadi yang diceritakan. Ruang ini digunakan oleh partner dari pengacaranya sendiri. Jadi ketika ada project mereka berkumpul di sini. Jadi mereka disiapkan ruangan untuk ya sifatnya tentatif gitu. Tapi kalau untuk yang bagian dalamnya itu ruang staff itu staff yang tetap. Nah, jadi tidak didesain cuma ruang staff semua, tapi ada ruang staff internship-nya juga gitu. Nah, ini yang ruang staff-nya kita desain seperti ini, lebih ke fun sih, temanya santai, terus transparan. Dari ruang pimpinan yang sebelah kanan itu ada ruang pimpinan, jadi bisa ngeliat langsung aktivitas timnya di sini. Selanjutnya ya kita lihat kalau di law firm ini butuh banyak berkas, butuh banyak apa, jadi kita desain ya konsepnya terbuka tuh, open plan aja untuk kabinet-kabinetnya gitu. Jadi kita desain ada sebuah tangga, terus ada quote-quote juga gitu. Terus di sini kita lihat, perhatikan plafonnya berwarna hitam, itu kita tidak tutup plafonnya habis, karena ngelihat dari level floor to floor-nya juga di situ agak kalau kita pasang plafon mungkin agak rendah gitu. Jadi si kliennya juga salah satunya dalam hal untuk industrialnya lebih dapat. Terus mungkin mengekspos apa yang ada di atas seperti utilitasnya juga, pipa, tapi kita bakal di finishing dengan cat yang mungkin agak berbahan DAF gitu. Jadi transparansi sih konsepnya, dia melihat apa adanya gitu yang di atas gitu. Terus masuk ke ini mungkin di podcast room-nya. Di podcast room-nya kita desain ada absorber sama diffuser juga. Jadi ruangan ini didesain kedap suara. Jadi lebih
Karena kalau untuk merekam sesuatu atau telekom butuh yang tenang, butuh setingkat noise yang rendah gitu. Tapi kita juga ada nilai sisi arsitekturalnya juga. Kenapa bentuknya seperti ini? Lebih ke kesannya lebih ke agak warna-warna gelap karena lebih mengedepankan si pembicaranya nanti kalau seandainya mereka ada kegiatan bersifat online atau bersifat telekonferensi gitu. Terus selanjutnya ini ruang kepalanya, prinsipalnya dari law frame-nya juga didesain transparan dengan nuansa perpaduan antara alam dan modernisme juga. Terus kita desainkan seperti ada suatu peta dunia yang abstrak gitu. Tapi ini kemarin rencananya pengennya dikasih lampu LED strip, tapi kayaknya terlalu rame gitu. Tapi nggak tahu nih nanti di lapangan bakal dibuat juga atau tidak. Jadi kita lihat aja nanti kalau jadi gitu kan. Nah, selanjutnya ya ini tadi yang bilang peta dunia tadi, lebih ingin banyak quote-quote dari kantor ini sendiri. Jadi kantor ini ingin didesain kantor yang fun, yang enjoy gitu. Nggak mau mengedepankan kesan yang kantor hukum yang menyeramkan, menakutkan. Tidak ada, kliennya juga nggak mau membawa orang yang bersedih-sedih, misalnya lagi ada masalah, jadi lebih membangkitkan ini sih, a sense of behavior-nya, kata kliennya gitu kan. Dan alhamdulillah dari desain mungkin mereka udah bisa ngerasakan, tapi insya Allah mungkin jadinya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Selanjutnya ini ruang meetingnya posisinya sengaja kita letak di bagian depan karena lebih kelihatan nanti dari yang pengunjung kafenya juga bisa ngelihat aktivitas bahwa di sini ini ada ruang yang nanti mungkin gunanya bisa kolaborasi juga nih kalau seandainya nggak dipakai untuk yang klien, bisa untuk meetingnya disewakan gitu kan. Untuk yang sekarang kan kantor-kantor nggak mesti harus punya kantor yang besar-besar, cukup sewa space untuk rapat meeting, dan kita udah siapkan itu gitu. Klien rencana juga pengen ke arah sana juga gitu, bisa dipergunakan juga. Oke, paling itu yang bisa kami sampaikan dari FCS. Kami FCS ini berada di Pekanbaru. Kalau mau main-main ke studio boleh ke Jalan Ramakasih ya, itu di daerah Kulim, Tenayan. Dan juga di Instagram kita juga bisa dicek, di website dan email juga. Kalau mau tanya-tanya nanti boleh nanti tanya di kolom komentar NBA aja ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Oke, menarik sekali nih presentasi tadi nih tentang kliennya salah satu kantor office hukum ya Pak ya? Ya, betul. Sebelum kita lihat di live streaming, apakah ada pertanyaan Pak? Kita lihat dulu ya Pak ya. Oke. Oke. Sepertinya teman-teman belum ada yang bertanya ya. Ya. Saya duluan ya Pak. Ada yang boleh. Tadi kan si klien kan di samping kantor itu kan ada kafe Pak. Nah, kita tahu sendiri bahwa kafe ini adalah dia lebih ke publik, sementara kan kalau kantor ini dia lebih ke privat. Nah, ada nggak Pak kendala di tim FCS Arsitek ini untuk menyatukan dua hal itu tanpa mengganggu keduanya? Ada nggak Pak kesulitannya? Bagus sekali pertanyaannya dari Mas Dadung. Untuk pertanyaannya, hal itu sih hal yang pertama yang kita analisa, karena setelah melihat di lokasi, kalau sedikit cerita, kliennya nggak cerita nih, di lokasi itu bakal ada coffee shop nanti. Jadi setelah kita lihat ini buat apa, rupanya mereka juga ada desain juga. Terus kita kaget nih, ini fungsinya apa gitu kan? Fungsinya ada coffee shop. Oh iya, ramai berarti. Sementara ini kantor yang harusnya tenang, harusnya ini, jadi ya itu kita nggak ada space lagi gitu. Kita cuma punya space yang ini gitu. Kalau kita buat ke lantai 2 agak menyulitkan orang ya. Kadang klien kita ini nggak semuanya berumur muda gitu. Nggak semuanya berumur muda, nggak semuanya yang ini. Lagipun kantor law firm-nya ini tuh nggak hanya bidang pidana juga, perdata juga. Jadi mereka
ngebahas tentang kebijakan publik dan lain-lain gitu. Ada konferensi dengan pemerintahan, dengan misalnya kemarin mereka juga konferensi soal sikap pemerintah terhadap pandemi ini apa, itu salah satu mungkin dari tim mereka juga mengusulkan yang namanya PSBB, soal itu semuanya dari orang-orang law yang hukum yang kebijakan publik gitu. Jadi kita lihat ditanyakan orang-orang hukum saat ini mereka kadang ruang bertemunya di coffee shop gitu. Dan nggak orang hukum aja, kita juga sebagai arsitek kadang kliennya sambil ngopi gitu kan. Jadi bisa dibilang daripada ngopi di luar jumpa klien ini ya mending di kantor aja, tapi kantornya yang udah ada coffee shopnya gitu. Tapi kalau relasi menggabungkan ruang zona publik dan zona privatnya office itu salah satu hal yang mungkin jadi concern kita saat itu. Jadi kita solusinya di sini kita mendesain space yang transparan, tapi untuk kebisingan suara itu kita antisipasi dengan pemasangan pembatas-pembatas seperti kaca, terus lebih ke kedap suara, ada ruang kedap suaranya juga. Kita udah usulkan gitu. Jadi kenapa kita buat sekat-sekat di desain kita itu untuk mengantisipasi kalau ada mungkin suara yang agak rame di luar bisa difilter gitu. Filternya ya kita buat seperti labirin zona-zona yang kita desain gitu. Jadi kalau boleh di sharing ada nih zona yang kita buka sedikit seperti denahnya tadi. Nah ini nih. Nah kalau untuk coffee shopnya sendiri kan di zona bagian depan sini letter L gini kan. Jadi sementara untuk zona kerja yang depan sini ya, ini lebih ke untuk akses sirkulasinya. Jadi kenapa kita letakkan ruang-ruang yang publik ini di zona depan? Jadi untuk mengantisipasi itu semua lah gitu. Sementara untuk ruang-ruang kerjanya kita posisikan di agak ke belakang. Jadi lebih meminimalisir untuk terjadinya suara yang berlebihan gitu di ruang kantor gitu. Di solusinya selain posisi zoning dari ruang-ruang ini kita sudah konsepkan, sudah dianalisakan. Solusi selanjutnya ya seperti kita pemasangan bahan-bahan material yang kedap suara gitu. Jadi seperti ruangan-ruangan podcast tadi kita pasang kedap suara, ruangan yang mungkin di zona depan sini tadi kita pasang kaca yang mungkin lebih ke sifatnya masif dan suara nggak bisa, suara sih bisa tapi tidak yang terbuka ruangan-ruangan yang ada di luar gitu. Di kesan transparannya dapat, tapi suaranya bisa difilter dengan skin-skinnya dari bangunan ini. Paling itu yang bisa kita kasih tahu gitu. Menarik sekali nih. Tadi Bapak sempat bilang tadi bahwa hukum itu kan transparan. Jadi Bapak menganalogikan kaca ya Pak ya? Iya, betul. Kenapa Bapak memilih kaca Pak? Karena kan ini kan yang di samping kafenya yang mana nih Pak? Bagian mana? Bagian kalau coffee shop bagian depan sini. Depan. Kalau yang zona sininya ini lebih ke seperti kayak ada barnya, barista atau apa gitunya lah kurang lebih. Barista, ini lebih ke toilet. Jadi di zona sini ini lebih ke pantry-nya, tempat kita masak kopi. Masak kopi di sini, tapi untuk dapur ininya di belakangnya ini. Jadi samping ini lebih ke area servisnya dari coffee shop-nya gitu. Sementara zona depan sini itu lebih ke daerah untuk klien atau pengguna dari coffee shop-nya gitu. Untuk pengunjungnya di depan ya, Pak? Depan. Tapi kalau untuk cahaya semuanya ini adanya di bagian depan gitu. Sini juga ada toilet juga di samping ini, toilet umum gitu. Tapi tetap si kliennya juga inginnya jangan terlalu ditutup-tutup semua, jadi kesannya gelap gitu. Dia ingin nampak tuh dari luar itu ada aktivitas di dalam, setidaknya
bisa melihat, tapi untuk berinteraksi mungkin agak sulit gitu. Jadi dari kliennya juga inginnya minta yang didesainkan yang transparan gitu. Terus analogi kita juga masuk seperti hukum itu yang seimbang, transparan, tegas apa adanya. Jadi analogi-analogi hukum, kata kuncinya kantor hukum itu kita analogikan bentuknya ke bentuk fasadnya tadi, tampak. Terus didesain di lobbynya juga kita menggunakan backdrop yang terbuat dari plat besi yang dibuat sedemikian rupa. Yang salah satunya juga menganalogikan dari fungsi hukum itu sendiri, sifat hukum itu sendiri, dan fungsi dari kantor interior ini sendiri gitu. Oke Pak, menarik sekali nih sebenarnya. Sebenarnya saya ingin banyak bertanya nih, tapi kita untuk kesempatan orang penonton kita, apakah ada yang ingin bertanya ini? Oke. Sebentar ya Pak ya. Yap, oke. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak dari penonton kita yang ada di live streaming. Halo Pak Farid. Ya, halo. Ini ada pertanyaan nih Pak dari penonton kita yang di live streaming Pak. Boleh. Pertanyaan di luar apa? Di luar konsep nih Pak sebenarnya Pak. Di luar Nggak apa-apa. Mau cerita. Ini Pak, ini kan Bapak kantornya kan di Pekanbaru. Ya. Apakah Bapak saat ini membuka lowongan untuk magang Pak? Untuk teman-teman kita. Magang ya. Ya. Oh, magang ya. Ya. Apakah dia bertanya nih Pak? Ini yang tanya siapa tadi namanya nih kalau boleh tahu? Namanya belum, nggak ada ya? Ada Pak, Lalu namanya Pak. Oh, Lalu, oke. Kalau untuk saat ini kebetulan untuk saat ini kita lagi ngerancang untuk yang teman-teman yang mau internship. Jadi kebetulan ada mau kita buka, tapi kita lagi bahas tentang sama juga dengan tim, karena kebetulan kondisi COVID sekarang ini tidak boleh berkumpul terlalu banyak, tidak perlu terlalu ini, cuman mungkin dalam waktu dekat kita akan bahas nih untuk mungkin 1-2 orang yang ingin intern, nanti kita bakal buka, tapi mungkin belum dalam waktu dekat ini, bisa jadi next bulan depan atau 2 bulan lagi gitu, karena kita lebih banyak nih untuk kondisi saat ini sih, mikirin kondisi aja saat ini kan. Jadi bagi teman-teman yang di Pekanbaru, teman-teman arsitek yang di Pekanbaru, kita lebih ngebuka yang khusus yang dari Pekanbaru, karena kalau yang dari luar Pekanbaru kita belum buka nih, karena nanti takutnya kita mikirkan tempat tinggal dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau yang dari Pekanbaru yang butuh ini, nanti intern kita bakal infokan, lihat aja nanti di Instagram kita bakal post. Tapi insya Allah kita bakal ada buka gitu. Apa nama Instagramnya Pak? Jadi teman-teman bisa tahu Pak. Coba dicek fcs.architect. Gitu. Teman-teman yang lagi nonton, jadi Pak Farid ini untuk sementara tidak membuka dulu ya Pak ya. Ya. Tapi untuk info lebih lanjutnya teman-teman semua bisa lihat di Instagramnya fcs.arsitek Pak. Arsitek ya, arsitek. Arsitek. Ya, English. Oh, Inggris ya. Tulisan arsiteknya bahasa Inggris ya teman-teman, buat teman-teman yang pengen magang sama Pak Farid dan tim ya. Ya, insya Allah. Kalau mau belajar, insya Allah sama-sama belajar di sini. Kita bisa berkolaborasi, karena kita di sini tidak hanya mendesain yang berhubungan dengan arsitektural saja, tapi lebih ke kreatif juga, kreatif desain juga kita desain. Jadi lebih luas cakupannya. Kita juga mendesain mungkin dari penataan master plan juga kita punya timnya, jadi bisa belajar. Yang pasti
untuk di FCS terbuka sih untuk semua masukan. Kalau ada yang mau intern juga nanti kita bakal infokan. Nah, cuman untuk saat ini sarannya domisilinya kalau bisa di Pekanbaru, karena kalau untuk di luar kita belum buka nih untuk yang luar. Oke. Nah, mungkin sekedar info di FCS juga banyak juga sih yang dari Jawa. Ini ada yang dari Solo, ada yang dari Surabaya juga. Ada yang dari Pekanbaru juga, jadi mungkin bisa belajar nanti nih kalau yang pengen main ke FCS ya silakan main, kita sharing-sharing ya, studionya ya sederhana saja. Kalau mau lebih lanjut nanti infonya kita bakal beritahukan nanti ke teman-teman yang ingin magang di FCS. Oke, baik. Oke. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih Pak dari teman. Tadi dia sudah melihat ya presentasi Bapak, dan dia mengatakan kenapa Bapak memilih gayanya itu kayak seperti industrial katanya. Ya, oke itu ya. Jadi terima kasih, baik kali, sangat bagus pertanyaannya tadi. Industrial itu dipilih kita menghubungkan dengan apa yang ada di sekitar law firm kita, karena di law firm kita itu bagian luarnya itu mempunyai fungsi yang berbeda dan bagian atas juga mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi setelah kita lihat survei ke lapangan, jadi kita punya ide gimana caranya menyatukan desain, nuansa desainnya, bahasanya nuansa desainnya, agar tetap nyambung gitu, nggak nabrak dengan yang lain, karena kita juga ada istilahnya kita harus juga menghargai kawasan sekitar kita, nggak yang harus menonjol sendirian, lebih ke kita kolaborasiin ruang luar dan ruang dalamnya supaya nyambung dengan apa yang ada di sekitarnya gitu. Sementara untuk kantor office-nya sendiri, kliennya juga ingin sekali mempunyai kantor yang fun gitu, yang industrial, yang nggak terlalu kesannya nggak klasik-klasik gitu kan. Jadi lebih desainnya lebih ke, kalau dibilang ya bisa dibilang kantornya desainnya seperti coffee shop gitu. Nah, jadi di kliennya juga ingin, kita pun juga menyatukan konsepnya juga senang gitu. Jadi jarang-jarang ada nih kantor ini yang kantor law firm yang mau didesain seperti industrial gitu. Jadi kita agak tertantang juga, dan kita juga harus yakinkan juga si kliennya juga bahwa konsep ini nanti bakal bisa jadi trendsetter juga nih untuk kawan-kawan hukum di Pekanbaru gitu. Jadi ada coffee shop, ada kantor gitu kan. Kesannya kalau di sekarang kan banyak kantornya di lantai 2, coffee shop di lantai 1 gitu. Tapi sekarang ini kita rubah agak out of the box sedikit nih. Jadi kita satukan satu zona, tapi dipisahkan oleh ruang-ruangnya tersendiri, dipisahkan oleh dinding yang kesan masif tapi lebih transparan gitu. Paling itu aja yang bisa kita sampaikan. Halo. Oke. Jaringan ya. Agak terputus. Itu agak mute. Maaf ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Santai. Jadi kesimpulannya itu tadi. Jadi kenapa disatukan? Karena kita melihat konteks yang ada di sekitar site kita, dan kliennya juga ingin gimana desainnya menyambung, tapi nggak yang harus seperti coffee shop banget gitu. Coffee shopnya sih standar aja, tapi tidaknya ada sesuatu ruang pembeda, dan kita tuangkan dalam bentuk desainnya itu lebih ke fungsi dan
fungsi dari kantor hukum itu sendiri. Oke, jadi itu buat yang tadi bertanya kenapa konsepnya memilih industrial ya Pak ya? Iya, betul. Coffee shop-nya tadi ya Pak ya? Ya, benar, kita menyatukan apa yang ada di sekitar lokasinya. Oke Pak, berhubung waktu kita sudah habis Pak, jadi buat teman-teman yang nggak bisa dijawabkan pertanyaannya, mohon maaf karena waktu kita sudah habis di presentasi kali ini bersama Pak Farid Amhar. Lebih dan kurang kita mohon maaf Pak Farid, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Oke, sama-sama, sukses terus ya NBA Ruang Tanpa Batas, semoga saling inspirasi, semoga bisa mencari ide-ide juga di kegiatan yang sangat support ini, kita support ini. Oke. Terima kasih Pak Farid Amhar. Satu Pak, saya ingin minta Pak ada berikan motivasi untuk calon-calon arsiteknya Pak. Wah, itu ya motivasi ya. Oke. Kalau motivasinya yang paling utama kita tuh harus kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Jadi prinsipnya orang tua Bapak berpesan nih, kita jadilah manusia yang peduli dan bermanfaat gitu. Jadi itu pesan itu yang sangat terpatri di dalam pikiran kita. Jadi di Indonesia ini banyak tuh ada 4 tipe pemuda gitu kan. Pertama, pemuda yang peduli tapi tidak pintar gitu. Itu yang suka demo-demo apa gitu kan. Kalau yang kedua, dia pintar tapi tidak peduli. Banyak tuh nanti udah lulus ke luar negeri, dia udah berkarir di sana gitu. Terus yang ketiga tuh ada yang tidaklah pintar, tidak peduli, itu ya itu nggak usah dijawab gitu kan. Nah, tapi jadilah kita generasi keempat, pemuda-pemudi yang pintar, kita sekolah, belajar, menuntut ilmu, belajar dari yang lebih pengalaman, sama yang peduli juga gitu. Peduli dengan lingkungan sekitar, peduli dengan keluarga besar, sahabat gitu, peduli dengan masyarakat juga. Jadi kalau boleh dikritisi, arsitek ini adalah penyumbang terbesar dari global warming gitu. Kenapa dibilang begitu? Karena banyak arsitek hanya memikirkan ya desain apa yang ada di tempat dia saja gitu, tapi dia tidak memikirkan skala makro dampak dari desain itu sendiri gitu. Nanti bisa jadi banjir, bisa mungkin rumah tetangganya lebih rendah, dia buat lebih tinggi, cahaya matahari nggak masuk ke rumah tetangganya. Itu tuh jadi suatu pertimbangan, nggak hanya cantik di visual, nggak hanya bagus secara ini, tapi juga berfungsi terhadap bangunan sekitar gitu atau rancangan sekitar gitu. Jadi motivasinya paling intinya tetap kerja keras, kerja tuntas, dan jangan lupa kolaborasi, itu yang penting. Jadi dengan kolaborasi kita jadi maju, dengan berteman kita jadi banyak, kalau ada masalah kita banyak teman, banyak caranya untuk menyelesaikannya. Jadi jangan pernah nggak berteman gitu, jangan sendiri-sendiri gitu. Jadi pesannya untuk calon-calon arsitek juga yang muda-muda nih, buatlah komunitas, buatlah grup, buatlah teman yang mau berjuang bersama-sama gitu. Jadi orientasinya jangan duit dulu gitu, orientasinya karya dulu nih. Nah, kalau cerita soal karya gimana prosesnya, nanti panjang tuh, nanti lihat di YouTube-nya FCS aja atau gimana prosesnya yang dari projectnya yang cuman 3M itu maksudnya betul, makasih itu udah sering dilalui, tapi jangan pernah takut bahwa di sini kita berkarya, intinya kita punya portofolio, sebanyak-banyak portofolio kita, sebanyak-banyak kita berani untuk menjalankannya dan belajar dari kesalahan, dan insya Allah nanti bakal jadi orang yang berguna juga nantinya. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih kepada Pak Farid Amhar. Oke. Jangan kapok-kapok Pak kalau kita ngajak Zoom lagi Pak. Siap, insya Allah siap. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Apa ada kegiatan lagi ya Pak ya? Siap, insya Allah siap. Oke, ditunggu. Oke, terima kasih kepada Pak Farid Amhar. Buat Oke.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.